Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Tiga orang ahli keluarga Wibowo yang tersisa menjadi kaget dan bergegas berlutut, tubuh mereka gemetar bagaikan saringan. Mereka tahu, keluarga Wibowo sangat sadis dan kejam. Penanggung jawab dari keluarga Wibowo adalah Dian, bukan Askara. Kalian jaga Tuan Besar dengan baik, tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Dian melirik Askara yang wajahnya sudah pucat, lalu berbalik dan pergi. Setelah keluar, Dian langsung menelpon adiknya sendiri, Delvin. Sepertinya masalah ini hanya bisa mengandalkan keluarga Cangga untuk turun tangan. Kalau mengandalkan orang-orang dari keluarga Wibowo, sepertinya dendam mereka tidak akan bisa terbalaskan. Setelah Delvin menerima panggilan itu, dia langsung bergegas menuju kediaman keluarga Wibowo. Melihat Erik yang terbaring di atas ranjang, Delvin berkata dengan marah, "Kakak, siapa yang membuat Erik menjadi seperti ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku, Paman? Kamu harus membantuku membalaskan dendam. Orang yang membuatku menjadi cacat adalah Dev. Saya sudah menjadi lumpuh." Melihat Delvin datang, Erik seketika menangis. Delvin hanya beberapa tahun lebih tua dari Erik, dan keduanya telah bermain bersama sejak kecil. Hubungan mereka sangat baik, dan saat melihat Erik menangis, Delvin merasa hatinya sangat sakit. "Erik, tidak perlu khawatir. Dendam ini, Paman akan membalaskannya untukmu." "Paman, masih ada Yuki. Semua ini terjadi karena dia. Karena dialah Dev mematahkan kakiku, saya ingin kamu menangkapnya kemari, dan saya mau melampiaskan kekesalanku," Erik segera berkata. "Tidak masalah, serahkan saja pada Paman." Delvin menepuk pundaknya. "Delvin, jangan sembarangan, jangan dengarkan kata-katanya. Yuki adalah putri dari orang terkaya di kota Surau. Juan, kalau kamu menangkapnya Juan pasti akan membuat masalah. Sekarang kita tangkap saja orang yang membuat Erik menjadi cacat, tidak usah membuat masalah lain lagi." Dian berkata dan membujuk Delvin. "Kak, kamu tidak perlu khawatir, orang terkaya di kota Surau tidak ada apa-apanya. Erik tertarik putrinya saja sudah merupakan kehormatan bagi mereka." Delvin tidak peduli, dan setelah menanyakan beberapa hal pada Erik dia langsung pergi. Dian juga tidak mengatakan apapun lagi, putranya sudah menjadi seperti ini, melakukan apapun tidak masalah. Tapi karena pemikiran ini jugalah, yang menyebabkan seluruh keluarga Wibowo memulai jalan menuju kehancuran. Kota Namae, Dev masih berada di dalam kamarnya dan berusaha keras membuat pil peremajaan. Dia tidak tahu kalau keluarga Wibowo kembali menargetkannya dan walaupun dia tahu, dia tidak akan peduli. Setelah sehari semalam, Dev akhirnya selesai membuat 100 butir pil peremajaan. Saat Dev membuat pil peremajaan, Yansen terus berada di depan untuk berjaga, sedangkan Yuki yang bosan pergi mencari Yuri dan Yumi. "Yansen, Yuki belum pulang ya?" Melihat langit di luar jendela mulai menjadi gelap, Dev bertanya pada Yansen. "Tuan Dev, Nona Yuki sudah menelpon, katanya dia akan pulang setelah makan malam. Dia sedang bersama dengan kakak beradik dari keluarga Yoshida," jawab Yansen. "Oh," Dev menganggukkan kepalanya, karena mereka semua juga sudah bertahun-tahun tidak bertemu, jadi bersenang-senang dan bermain bersama saat bertemu juga wajar. Dan saat Dev hendak membawa Yansen untuk makan, teleponnya berdering. Saat mengeluarkan ponselnya, dan melihat panggilan dari Indrawan, Dev merasa sedikit aneh. Karena Indrawan sangat jarang menghubungi Dev. Setelah mengangkat telepon, terdengar suara cemas Indrawan di balik telepon, "Tuan Dev, gawat, ada masalah besar." Dev yang mendengarnya sedikit kaget, "Tuan Indrawan, ada masalah apa? Katakan pelan-pelan." "Yayasan Sahara, sesuatu terjadi pada Yayasan Sahara, Anda cepat kemari." Suara Indrawan gemetaran dan terdengar ketakutan. "Baik, saya akan segera ke sana." Raut wajah Dev menjadi dingin dan langsung menutup teleponnya. "Tuan Dev, ada masalah apa?" Yansen melihat raut wajah Dev tidak beres dan segera bertanya. "Sesuatu terjadi pada pemimpin Busu, saya akan kembali untuk memeriksa keadaan. Kamu di sini saja untuk melindungi Yuki, jangan sampai dia berada dalam bahaya." Dev berkata sambil kembali ke kamarnya dan membereskan pakaiannya. "Apa perlu saya menemanimu?" tanya Yansen. "Tidak perlu, ingat, kamu harus melindungi Yuki dengan baik. Saya rasa keluarga Wibowo tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Setelah berkata, Dev mengambil jaketnya dan bergegas keluar. Mobilnya melaju kencang, dan aura dingin di tubuh Dev semakin lama semakin kuat. Weni adalah sosok langka dengan tubuh kristal es. Apabila dia memasuki dunia kultivasi, kedepannya dia adalah orang yang tidak bisa diremehkan. Hanya saja kemampuan Dev belum cukup untuk membawa Weni ke dalam dunia kultivasi, dan hanya bisa mengubah tubuhnya sehingga dia bisa mengambil manfaat dari tubuhnya sendiri. Oleh karena itu Dev tidak terburu-buru membantu Weni mengubah tubuhnya, namun hanya datang sesekali untuk membantu Weni menyerap hawa dingin yang ada di dalam tubuhnya. Karena tubuh seperti ini sangat langka, namun sekarang sesuatu terjadi pada Yayasan Sahara.
Dave mulai mengkhawatirkan keselamatan Weni, karena Weni masih memiliki tubuh kristal es namun dia tidak bisa mengendalikan hawa dingin dari tubuhnya sama sekali, dia tidak ada. Bedanya dengan gadis biasa, dan kalau menghadapi bahaya dia juga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Memikirkan sampai di situ, Dave kembali mempercepat laju mobilnya, mobil itu melesat bagaikan peluru menuju Yayasan Sahara. Pada saat Dave tiba di kaki Gunung Sahara, hari sudah gelap, langit gelap gulita dan tidak ada cahaya sama sekali, sangat suram dan sepertinya hujan juga akan turun. Setelah memarkirkan mobilnya di kaki gunung, Dave bergegas menuju ke puncak gunung. Karena sudah berada di level 9, kemampuan Dave sudah melebihi orang biasa baik dalam pendengaran maupun penglihatan. Brak-brak, baru saja berlari belum jauh menuju ke puncak gunung, tiba-tiba terdengar suara guntur dan rintik-rintik hujan mulai turun. Sosok Dave tidak terhalang oleh hujan, seluruh tubuhnya terbungkus oleh lapisan kabut tipis. Hujan tiba-tiba menguap sebelum sempat menyentuh tubuh Dave dan tidak bisa membasahi pakaian Dave sama sekali. Saat hampir tiba di puncak gunung, Dave melihat ada penjaga di jalan dan sudah ada orang yang memasang garis polisi. Dave tahu pasti ada orang yang meninggal di Yayasan Sahara, namun siapa orangnya, Dave tidak tahu. Dia kembali mempercepat lajunya dan melewati pos penjaga, dan langsung bergegas menuju puncak gunung. Saat tiba di puncak gunung Dave tercengang oleh bau menusuk, bahkan saat diguyur oleh hujan pun bau darah masih begitu terasa. Ini jelas menunjukkan kalau orang yang mati pasti tidak sedikit. Saat melihat air hujan yang ada di bawah kakinya semua berwarna merah, berkumpul dan mengalir menuruni gunung. Di luar Yayasan Sahara, puluhan detektif berjas hujan sedang sibuk, dan saat mereka melihat Dave mendekat, salah seorang detektif langsung menghentikannya. Siapa kamu? Kamu tidak boleh mendekat ke sini. Minggir semuanya. Pada saat itu dua orang bergegas berjalan keluar dari Yayasan Sahara. Dua orang ini adalah Willy Aston dan Indrawan. Setelah melihat Dave mereka berdua menyapanya dengan penuh hormat, Tuan Dave. Beberapa detektif yang menghalangi Dave menunjukkan sedikit kekhawatiran. Mereka melihat Dave hanyalah pemuda berusia 20-an tahun, masih sangat muda tapi dia bisa membuat pemimpin kota dan pejabat senior yang sudah pensiun begitu segan terhadapnya. Dave mengangguk kecil, lalu memasuki Yayasan Sahara bersama Indrawan dan Willy. Baru memasuki Yayasan Sahara, dia melihat di halaman sudah tergeletak belasan mayat. Mayat-mayat itu adalah mayat dari para murid Yayasan Sahara, mereka merupakan murid dari pemimpin Busu. Dave mengenal sebagian besar dari mereka, karena saat Dave datang untuk membantu Weni menyerap hawa dingin, dia akan berpapasan dengan murid-murid ini. Dave berjongkok dengan pelan dan melihat bekas luka yang ada di tubuh para murid, semuanya mati karena tulang tenggorokan mereka dihancurkan, ada 5 lubang di leher masing-masing murid, dan darah tidak berhenti mengalir dari lubang itu. Di mana pemimpin Busu? Dave bertanya. Di dalam, Indrawan berkata dan bergegas membawa Dave ke aula utama. Begitu dia masuk ke aula utama, dia melihat pemimpin Busu terbaring di lantai aula utama, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya sudah kaku. Mata pemimpin Busu masih terbuka saat dia meninggal. Saya sudah mencoba membuatnya memejamkan matanya tapi tidak bisa. Indrawan tidak berani menatap langsung ke arah pemimpin Busu dan berkata dengan wajah sedih. Dave berjongkok perlahan dan menggunakan satu tangannya untuk mengusap pelan wajah. Pemimpin Busu, tenang saja, saya pasti akan membalaskan dendammu. Dan setelah Dave menarik tangannya kembali, sepasang mata pemimpin Busu sudah terpejam. Dave berdiri dan melihat ke sekeliling aula utama dan tidak menemukan mayat lainnya. Lalu bertanya, di mana Weni, putrinya pemimpin Busu? Indrawan menggelengkan kepalanya, sedangkan Willy membuka mulut, tidak tahu kemana perginya. Saat kami mendapatkan kabar, kami langsung mengunci TKP dan tidak ada orang lain yang menyentuh TKP. Keadaan terlihat sama seperti saat ini. Sebenarnya siapa yang begitu kejam dan sadis sampai-sampai bisa membantai sebuah kuil Tao? Indrawan berkata sambil menggertakkan giginya. Pada saat itu di benak Dave sudah terpikirkan satu orang, namun karena belum memiliki bukti, Dave juga tidak berani memberi komentar. Tuan Indrawan tenang saja, saya sudah meminta Departemen Investigasi untuk memeriksa, tidak lama lagi kita akan tahu siapa pembunuhnya. Willy juga berkata dengan wajah sedih. Wali Kota Willy, minta semua orang untuk berhenti menyelidiki masalah ini, ada beberapa masalah yang tidak akan bisa diselidiki oleh orang biasa, masalah ini serahkan saja kepadaku. Dave tahu kalau ini bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang biasa. Willy seketika tercengang dan setelah menatap Dave dia menganggukkan kepalanya, baik, kalau begitu saya akan menyuruh orang-orang dari Departemen Investigasi untuk bubar. Tepat ketika Willy selesai berbicara, ada suara keras di luar. Dave dan yang lainnya bergegas keluar, dan saat tiba di depan pintu kuil Tao, mereka melihat seseorang yang mengenakan jubah Tao, pemimpin Wu Wei yang basah kuyup sedang berunding dengan detektif. Biarkan dia masuk, bentak Dave. Beberapa detektif itu tercengang, namun setelah melihat Willy yang ada di samping Dave, mereka mau tidak mau patuh dan menyingkir. Adik seperguruan, pemimpin Wu Wei berteriak dengan sedih dan bergegas masuk ke dalam kuil. Dave yang melihat pemimpin Wu Wei begitu sedih juga merasakan kesedihan dalam hatinya. Dave dan Indrawan mengikutinya ke dalam, sedangkan Willy hanya membiarkan beberapa orang yang membersihkan TKP untuk tetap tinggal, dan membubarkan yang lainnya, lalu dia juga berpesan kepada mereka agar tidak membocorkan kejadian hari ini. Adik seperguruan, bangunlah.
Di tengah aula utama, pemimpin Wu Wei memeluk mayat pemimpin Busu dan menangis terseduh-seduh. Dev dan yang lainnya berdiri dengan diam di samping, tidak ada yang berbicara, karena kata-kata penghiburan juga tidak ada artinya saat ini. Setelah cukup lama menangis, pemimpin Wu Wei melepaskan mayat pemimpin Busu, aura pembunuh terlintas di matanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Baka, saya tidak akan pernah berdamai denganmu. Kalau tidak membunuhmu, saya bersumpah tidak akan menjadi manusia." Mendengar pemimpin Wu Wei mengungkit pemimpin Baka, Dev sudah membuat kesimpulan dalam hatinya. Orang yang terlintas di pikirannya tadi juga pemimpin Baka. Saat membunuh Nico dan mendapatkan papan 7 bintang, dia tahu kalau pemimpin Baka tidak akan tinggal diam karena benda pusaka seperti papan 7 bintang sangat jarang ditemui di dunia manusia. Namun Dev tidak menyangka pemimpin Baka akan begitu sadis dan tidak mencari masalah dengan dirinya melainkan langsung membantai seluruh yayasan Sahara. "Pemimpin Wu Wei, bagaimana kamu bisa tahu kalau pemimpin Baka yang melakukan ini?" Indrawan bertanya dengan waspada. "Adik seperguruanku yang berkhianat itulah yang memberitahuku. Kalau tidak saya juga tidak akan bisa sampai secepat ini. Kita membunuh Nico, jadi adik seperguruanku yang berkhianat itu mempengaruhi pemimpin Baka untuk membantai seluruh yayasan Sahara untuk membalaskan dendam muridnya. Dan setelah itu dia memberitahukan padaku dan menyuruhku membereskan mayat." Pemimpin Wu Wei menggertakkan giginya dan tatapannya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Benar-benar kehilangan akal sehat, ini bukan lagi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai pemimpin kuil. Willy yang mendengarnya juga kaget. "Kalau begitu apakah kamu tahu Weni ada di mana?" Dev bertanya. "Dia ditangkap dan dibawa ke Yayasan Baka. Setelah menangani mayat adik seperguruan saya akan ke sana untuk menyelamatkannya." Pemimpin Wu Wei perlahan mengangkat tubuh pemimpin Busu dan bersiap membawanya ke halaman belakang untuk dikubur. Dev mengulurkan tangannya dan menghentikan pemimpin Wu Wei. "Pemimpin, mengenai pemakaman pemimpin Busu dan yang lainnya, di sini ada orang yang bisa mengurusnya. Jadi sekarang kamu bawa saja saya pergi ke Yayasan Baka. Saya takut kalau terlambat Weni akan berada dalam bahaya." Pemimpin Wu Wei tercengang sesaat, lalu meletakkan kembali mayat pemimpin Busu dan mengangguk, "Baik, saya akan membawamu ke sana sekarang. Tuan Indrawan, Wali Kota Willy, urusan di sini saya serahkan kepada kalian." Dev berkata pada Indrawan dan Willy. "Tuan Dev, hati-hati." Indrawan mengingatkan. Dev dan pemimpin Wu Wei berangkat. Yayasan Baka berada di sebuah gunung yang curam, penduduknya juga sangat sedikit, orang yang mengetahui tempat ini juga sedikit, oleh karena itu tidak ada orang yang datang beribadah ke Yayasan Baka, berbeda dengan Yayasan Sahara. Di bawah petunjuk dari pemimpin Wu Wei, mereka baru sampai di kaki gunung setelah matahari terbit. Menatap puncak gunung yang menjulang tinggi dan dikelilingi oleh hutan lebat, tatapan mata Dev dipenuhi dengan aura membunuh. Karena hujan deras tadi malam, saat ini seluruh puncak gunung diselimuti kabut basah. Dev dan pemimpin Wu Wei terjun ke kabut dan menghilang. Saat ini, di dalam Yayasan Baka, beberapa murid Tao yang berwajah sangar sedang menyapu kuil dengan malas. Murid-murid Tao yang ada di sini adalah pembunuh yang kejam. Mereka diburu dan berakhir bersembunyi di sini dan menjadi murid Tao. Sedangkan di aula utara, ada seseorang yang mengenakan jubah Tao. Orang ini adalah Halet, penguasa Yayasan Baka saat ini. Dia juga merupakan orang yang dikatakan oleh pemimpin Wu Wei sebagai adik seperguruan yang berkhianat dan guru dari Nico. Ini seharusnya waktu untuk ibadah pagi tapi Halet malah tidak fokus. Dia menajamkan telinganya dan diam-diam mendengarkan gerakan dari belakang aula. Di ruangan belakang aula utama, pemimpin Baka yang sudah tua dan berjanggut menatap Weni yang berada di ranjang dengan tatapan galak. Weni menyusutkan tubuhnya dan matanya menatap monster buas yang ada di hadapannya. Dengan ketakutan, semalam, dia yang baru selesai makan dan hendak beristirahat tiba-tiba mendengar suara perkelahian dari luar, dan saat dia membuka pintu dia dipukuli hingga pingsan oleh seseorang dan saat terbangun dia sudah berada di sini. Uhuk, kulitnya seputih salju, dan bahkan pembuluh darah di tubuh dapat terlihat dengan jelas, seperti yang diharapkan dari tubuh kristal es, kehilangan papan 7 bintang dan mendapatkan sebuah pusaka seperti ini benar-benar setimpal, sangat setimpal. Pemimpin Baka menatap Weni yang ada di ranjang dengan rakus, wajahnya penuh kegembiraan. "Kamu, siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu menangkapku?" Weni bertanya dengan takut kepada pemimpin Baka. "Sayang, tidak perlu takut, saya tidak akan membunuhmu. Kedepannya kamu akan tinggal di sini bersamaku dengan patuh, dengan tubuh kristal esmu ini. Kalau kamu berkultivasi ganda denganku maka saya akan bisa hidup 100 tahun lagi." Pemimpin Baka menjilat bibirnya, nafsu di matanya membuat Weni terus menggerakkan tubuhnya ke belakang dengan putus asa. Kamu jangan kemari, atau ayahku tidak akan membiarkanmu begitu saja, dia pasti akan datang untuk membunuhmu." Weni saat ini masih belum tahu kalau pemimpin Busu sudah meninggal. "Ayahmu membunuhku? Hahaha, lelucon, benar-benar lelucon." Pemimpin Baka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Ayahmu sudah sejak tadi berubah menjadi mayat, bagaimana dia bisa membunuhku? Dengan rohnya, bahkan bila rohnya berani datang mencariku, saya akan membuat rohnya binasa." Weni yang mendengarnya seketika gemetaran, "Kamu membunuh ayahku? Kalau saya tidak membunuh tua bangka itu, bagaimana saya bisa membawamu kemari?" Pemimpin Baka berkata sambil tersenyum sinis. Weni yang mendengar itu seketika menggila dan tatapannya dipenuhi dengan api kemarahan. "Saya akan membunuhmu, saya pasti akan membunuhmu."
Tidak ada ketakutan yang terlihat di wajah Weni, dan dia menatap pemimpin baka dengan tatapan penuh kemarahan dan menyerangnya. Namun sayangnya, saat ini dia hanyalah seorang gadis biasa, dan bukan tandingan pemimpin baka. Dia langsung ditampar oleh pemimpin baka dan tersungkur. Kalau kamu ingin membunuhku, maka kamu harus patuh dan melayaniku dengan baik, berkultivasi bersamaku, mungkin saja kamu akan menemukan kesempatan untuk membunuhku. Setelah selesai berbicara, pemimpin baka seperti seekor harimau kelaparan yang langsung menerkam Weni. Binatang, lepaskan saya. Weni berjuang keras untuk melawan. Sek, pakaian Weni robek, dan pada saat yang bersamaan, Dev dan pemimpin Wu Wei bergegas berlari menuju puncak gunung. Kecepatan Dev sangat cepat, dan pemimpin Wu Wei hampir tidak bisa mengikuti di belakang. Segera, mereka berdua sudah sampai di depan Yayasan Baka. Melihat Yayasan Baka yang agak bobrok, Dev bertanya-tanya, bagaimana mungkin kuil Tao seperti itu masih ada? Tuan Dev, kuil Tao ini adalah kuil Tao yang terbengkalai dan kemudian ditinggali oleh pemimpin Baka dan diberi nama Yayasan Baka. Semua murid Tao yang ada di sini adalah penjahat keji yang bersembunyi agar tidak diburu. Pemimpin Wu Wei menjelaskan pada Dev. Dev mengangguk. Dengan begini, walaupun diamu semua orang yang ada di kuil ini saat Dev dan pemimpin Wu Wei muncul di depan pintu kuil, murid-murid Tao yang sedang menyapu seketika tercengang. Karena kuil mereka tidak pernah didatangi oleh orang asing, dan saat ini tiba-tiba ada 2 orang asing yang muncul. Tentu para murid menjadi waspada. Siapa kalian berdua? Ada urusan apa datang ke Yayasan Baka? Seorang murid Tao menunjuk Dev dan pemimpin Wu Wei dengan sapu dan bertanya. Suara murid Tao ini terdengar oleh Khaled yang berada di aula utama, dan dia bergegas keluar. Dan saat dia melihat pemimpin Wu Wei, dia seketika mencibir, kakak seperguruan, tidak disangka kamu akan datang secepat ini. Apa kamu sudah mengurus pemakaman adik seperguruan Busu? Khaled, dasar pengkhianat, hari ini saya pasti akan membunuhmu. Setelah melihat Khaled, pemimpin Wu Wei seketika mengamuk dan hendak menerjang ke arah Khaled. Namun Dev menghentikannya, lalu dia menatap ke arah Khaled dan berkata, di mana Weni? Kalian menangkapnya dan membawanya kemari, di mana kalian mengurungnya? Alasan Dev tidak membiarkan pemimpin Wu Wei menyerang duluan adalah untuk mencari tahu keberadaan Weni terlebih dahulu. Khaled melirik Dev, siapa kamu? Hanya seorang junior, apa kamu punya hak untuk berbicara? Khaled melihat Dev masih muda dan mengira dia adalah murid dari pemimpin Wu Wei. Dev langsung mengeluarkan papan 7 bintang dan berkata, sayalah yang membunuh muridmu, Miko, saya juga yang merebut papan 7 bintang, oleh karena itu kalau kamu ingin membalaskan dendam muridmu, boleh melawanku. Khaled melihat papan 7 bintang yang ada di tangan Dev dan tatapannya dipenuhi kemarahan, ternyata kamu yang membunuh muridku, kalau begitu hari ini saya akan menguburmu bersama dengannya. Aura pembunuh seketika keluar dari tubuh Khaled, dia mengibaskan tangannya dan berkata, serang, bunuh bocah itu, dan bawa kembali papan 7 bintang. Beberapa murid Tao yang mendengarnya langsung menunjukkan raut wajah mengerikan dan menyerang ke arah Dev. Raut penghinaan terlihat di mata Dev. Tepat ketika dia hendak mengibaskan tangannya untuk menghabisi para murid Tao, tiba-tiba terdengar teriakan seorang gadis meskipun suaranya tidak keras, tapi Dev bisa mendengarnya dengan jelas, karena saat ini kemampuan pendengarannya sudah melebihi orang biasa. Suara itu berasal dari belakang aula utama. Dev tahu itu pasti suara Weni dan Weni sedang dalam bahaya. Pemimpin Wu Wei, kamu tahan mereka, saya akan